Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita bakalan membahas tentang pengembangan UI atau user interface pada function dan function navigation pada JSF. Nah, jadi ini adalah video pertemuan 3 dan 4. Saya jadikan satu. Lalu untuk agenda pada video ini kita bakalan membahas tentang pengenalan tag dasar di JSF itu sendiri. Lalu action dasar menggunakan JavaScript, misalkan kita menekan sebuah button, bakal menghasilkan sebuah efek. Nanti kita bakal menggunakan JavaScript. Lalu ada action dasar menggunakan management, yang dimana kalau menggunakan management kita bakalan berurusan dengan Java di NetBeans yang bakalan kita cobakan di video ini. Nah, oke, langsung saja di sini kita buka aplikasi NetBeans-nya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita bakalan membuat sebuah project terlebih dahulu. Di sini ada tombol new project. Lalu di sini ada Java Web. Lalu untuk projectnya kita pilih web application, lalu next. Lalu kita kasih nama project name-nya. Di sini saya kasih JSF web underscore web. Nah, lalu next. Lalu untuk servernya kita bikin default saja, pack Glassfish. Kita next lagi. Lalu di sini jangan lupa kita pilih framework yang bakalan kita gunakan. Karena kita menggunakan JSF, tentunya di sini kita bakalan centang si Java server face-nya. Lalu tinggal finish. Nah, oke. Kita cari project yang kita bikin tadi, namanya adalah JSF Page. Nah, ini adalah project yang kita create barusan. Nah, secara default pada JSF Web atau project yang kita create ini bakalan ada 4 folder default. Pertama itu ada web page, yang dimana web page ini bakalan berisi file XHTML yang bakal kita create. Jadi semua HTML atau file HTML-nya bakalan kita simpan di folder web page ini. Lalu selanjutnya ada search page, yang dimana search package ini bakalan tersimpan beberapa logic yang bakalan kita create nanti. Seperti manage bin secara defaultnya menggunakan Java, nanti bakalan tersimpan di search package-nya. Nah, seperti itu. Nah, pada saat kita membuat sebuah project baru, secara default juga dia bakalan membuat sebuah file yang bernama index.xhtml, yang dimana index.xhtml itu bakalan menjadi root dari project kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke index.xhtml-nya, yang dimana pada saat kita membuat project baru, di index.xhtml-nya sudah ada beberapa tag dasar yang sudah tergenerate secara otomatis. Nah, pertama itu ada head dan body. Yang dimana fungsi head nantinya bakalan kita tulis beberapa script style, yang dimana style itu bakal berhubungan dengan CSS atau front end dari si web kita. Lalu ada JavaScript, bisa kita tulis juga di head-nya, yang dimana fungsi dari JavaScript itu untuk logic dari si web kita secara dasar, logic dasar. Lalu ada body, yang dimana body itu fungsinya untuk terletaknya konten-konten web yang bakalan kita buat. Seperti itu. Seperti table, artikel, ataupun paragraf nanti bakalan tersimpan di body ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tag title, yang dimana tag title ini adalah tag dasar yang digunakan untuk title atau judul dari web yang bakalan kita bikin. Nah, misalkan di sini saya bikin nama title-nya adalah JSF Page. Nah, lalu kita bakalan mencoba jalankan terlebih dahulu
file XHTML ini. Untuk menjalankannya, di sini saya bakal setting dulu browser default yang bakal saya gunakan untuk menjalankan si webnya ini. Nah, saya bakalan prepare menggunakan Chrome. Kalau sudah disetting browser yang digunakan, di sini ada tombol run. Kita bakal klik tombol run ini untuk menjalankan si webnya. Nah, dan untuk pertama kali kita menjalankan web ini, dia sebenarnya bakalan lumayan lama. Jadi kalau emang lama silahkan di skip saja video ini sampai run-nya berhasil dan run-nya selesai. Nah, oke. Jadi ini adalah hasil dari compile XHTML yang telah kita bikin atau yang kita tulis tadi. Tadi kita bikin judul dari page-nya atau halamannya adalah JSF page. Nah, di sini ada title atau judul dari si web yang telah kita tulis tadi. Nah, oke, sekarang kita bakal mencoba masuk ke tag dasar pertama untuk si JSF-nya. Yang dimana tag dasar pertama yang harus kita ketahui adalah tag form. Nah, yang dimana tag form ini nantinya bakalan berisi input text, secret text, dan beberapa button atau comment button yang bakalan kita tulis. Nah, jika misalkan suatu input text tidak kita masukkan ke dalam sebuah form, nanti bakalan ada pesan error yang bakalan tampil di halaman web kita. Oke, contohnya di sini saya bikin pertama itu adalah input text. Ini input text. Nah, di sini ada tag input text. Lalu di sini saya pengen menambahkan sebuah placeholder untuk penamaan field atau isian dari input text-nya. Nah, terlebih dahulu kita harus menambahkan sebuah library yang dimana library ini bertujuan agar si JSF ini dapat membaca tag atau script untuk placeholder. Seperti itu. Nah, XML A sama dengan http :2 xmlns dot ccp.org / JSF / password. Nah, oke, seperti ini. Jadi, agar kita bisa menggunakan sebuah placeholder di input text-nya, kita harus menambahkan library ini. Nah, oke, sekarang kita bisa menggunakan placeholder. Sama dengan, misalkan di sini saya kasih nama fieldnya adalah email. Kita save, kita coba reload halaman webnya. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Jadi, fungsi dari placeholder ini adalah menampilkan kata email ini agar nantinya si user itu mengetahui, oh, isian ini adalah untuk
email seperti itu. Nah, misalkan si input teks ini tidak kita masukkan ke dalam tag form, dia bakalan menjadi error. Ada pesan error dan di halaman web kita dan kita diminta untuk memasukkan tag form dan hasilnya bakal seperti ini. Kita save, lalu kita reload. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Jadi kita diminta untuk memasukkan tag form di script XHTML kita, makanya kita harus menambahkan tag form di sini. Oke. Nah, errornya bakalan hilang seperti itu. Nah, lalu di sini saya pengen menambahkan sebuah kalimat atau kata di sini. Misalkan kita juga bisa menggunakan tag untuk HTML basic. Di sini saya menggunakan H2. Lalu saya bakalan misalkan di sini saya bikin alert value. Nah, lalu saya pengen menambahkan garis di bawah kata alert value ini, atau saya bikin alert get value, lalu saya pengen menambahkan garis menggunakan komen HR atau script HR. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Ataupun kita juga bisa menambahkan atribut menggunakan align, center. Nah, yang dimana nantinya kata si alert get value ini bakalan jadi ke tengah. Seperti ini. Nah, lalu setelah itu saya pengen menambahkan sebuah input secret di dalam tag formnya. Yang dimana input secret ini biasanya digunakan untuk input password. Misalkan di sini placeholder-nya password. Lalu kita save. Lalu kita lihat tampilannya. Nah, oke, typo. Placeholder kita save. Lalu kita lihat. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tidak mau, misalkan tampilannya kok antara si input text dan input secret ini jadi satu baris, kita bisa menaruh password ini ke bawah menggunakan tag br slash. Nah, kita save, lalu kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Jadi akan si field input secret ini bakalan berada di bawah input text. Atau kita juga misalkan tidak mau di bawah email, tapi kita pengen menambahkan spasi antara si email ini dengan password ini. Soalnya kan di sini masih tidak ada jarak. Nah, kita bisa menambahkan tag atau script dan kita lihat namanya NBSP. Kita save, kita lihat. Oke, ada error. Oke, kelebihan. Kita save lagi. Nah, bakalan ada jarak antara si email dan password tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita juga bisa menambahkan saya lihat dulu tampilannya. Password, email. Nah, kita juga bisa menambahkan sebuah atribut tag lagi, yang dimana namanya adalah input secret, input hidden.
yang dimana input hidden ini tidak bakalan ditampilkan oleh tidak bakalan ditampilkan di web kita. Kan di sini value-nya ada hello world. Kita save, lalu kita lihat. Nah, hasilnya tidak bakal tampil di halaman web kita. Tapi kalau misalkan kita inspect elemen, si tag itu bakalan kelihatan. Nah, ini dia tagnya. Value-nya hello world. Nah, kita sebenarnya bisa nge-get juga value ini nantinya menggunakan JavaScript. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya pengen menambahkan select one. Nah, saya pengen menambahkan drop down pada halaman web saya. Misalkan di sini saya menggunakan select one menu. Lalu di dalamnya kita bisa menambahkan value yang bakalan kita tampilkan. Misalnya di sini saya menggunakan si value ini digunakan untuk misalkan untuk memilih merek mobil yang bakalan kita pilih, misalkan misalkan di sini ada select item, kita bisa menggunakan select item, select item, lalu item labelnya adalah misalkan di sini Toyota. Lalu misalkan Audi. Lalu misalkan nah, oke, kita lihat hasilnya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, oke, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, misalkan kita tidak mau si select one menu ini berada di samping, kita bisa taruh dia di bawah dengan cara si password ini kita kasih BR, tag BR. Nah, seperti ini. Atau misalkan masih kurang, kita bisa nambahin satu lagi BR-nya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan sebuah button, yang dimana di sini button itu bisa digunakan untuk nama tag dari button itu adalah comment button. Comment button. Nah, yang dimana comment button itu bakalan bisa melakukan beberapa aksi yang nantinya bakalan kita perintahkan. Misalkan value-nya, misalkan get value. Nanti kita bakal mengambil value masing-masing, misalkan get value email,
Oke, kita tambahkan BR di sini biar lebih menarik lagi tampilannya. Kita lihat. Oke, masih kurang, kita tambah satu lagi. Nah, oke. Jadi tampilan seperti ini. Lalu saya mau nambahin lagi comment button lagi. Yang dimana comment button ini saya mau gunakan untuk mengambil value dari si input secret. Value-nya get value password and oke. Lalu saya menambahkan comment button lagi. Value-nya fungsinya untuk mengambil value yang ada di input hidden. Oke. Bahkan spasi lagi. Lalu terakhir saya pengen si button ini untuk mengambil nilai dari select one menu. Value get value select NBSP. Oke, kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Oke, kita reload. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Nanti dengan JavaScript, selanjutnya dengan JavaScript, saya pengen mengambil nilai yang ada di dalam masing-masing fungsi ini. Misalkan dengan get value, nanti bakalan kita mendapatkan nilai dari email ini. Get value password bakal ngambil ini. Value hidden dia bakal ngambil hidden value, lalu get value select bakal mengambil value dari select ini. Nah, sekarang kita bakalan bikin JavaScript di head-nya. Kita bikin dulu tag si JavaScript-nya menggunakan script. Lalu kita tentukan tipe script-nya apa. Karena kita menggunakan JavaScript, kita bikin teks atau JavaScript. Lalu jangan lupa tag penutupnya. Jadi ada beberapa tag yang ada di XHTML itu pasti ada menggunakan tag penutup dan ada beberapa juga tidak menggunakan tag penutup. Nah, contohnya seperti BR ini. BR ini dia tidak punya tag penutupnya. Oke. Oke, di dalam text script ini kita bisa menuliskan JavaScript di dalamnya. Oke, contohnya di sini saya bakalan bikin sebuah function yang dimana nama functionnya itu adalah misalkan input 1 atau input email deh. Input email kurung tutup dan kurung buka dan kurung tutup, lalu kurung kurawal. Nah, sekarang kita harus memberikan ID terlebih dahulu di tag input text-nya. Fungsinya apa? Jadi ID-nya ini yang nantinya sebagai penanda atau sebagai komunikasi antara si JavaScript ini dengan si input text ini agar
si JavaScript ini dapat mengambil nilai yang ada di dalam input text ini. Nah, jadi di sini saya bikin sebuah ID di input text-nya. ID-nya misalkan email. Nah, di sini saya bakal bikin alert. Lalu alert terus alert dokumen titik get element by ID. Nah, si form ini kita harus memberikan ID juga. Misalkan ID. Lalu misalkan ID formnya itu adalah my form. Nah, jadi ID-nya itu karena si input text ini berada di dalam tag my form, jadi yang harus kita awali adalah my form terlebih dahulu. Oke, my form titik 2 ID yang pengen kita ambil. Kita pengen ambil value yang ada di input text, tentunya kita bakal ngambil ID email ini. Jadi kita tulis di sini email. Lalu dot value. Nah, seperti ini. Nah, lalu sekarang kita bakal membuat aksi terhadap tombol si get value email ini menggunakan onClick. Nah, tentunya yang harus kita lakukan, kita harus memanggil function si input email ini. Karena kita bakal menjalankan fungsi si alert ini. Karena alert ini kan berada di dalam function input email. Nah, jadi yang harus kita tulis ini adalah input email. Jangan lupa kurung buka dan kurung tutupnya. Lalu kita save. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Misalkan di sini emailnya saya tulis ini. Coba kita klik get value email. Nah, si JavaScript sudah bisa mengambil value yang ada di dalam field atau input text ini, yang dimana bakal ditampilkan di sebuah alert seperti ini. Nah, ini hasilnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk field berikutnya. Di sini selanjutnya function input password. Enter. Lalu kita bikin alert lagi. Lalu dokumen seperti biasa. Lalu get element by ID. Sini kita kasih ID-nya password. Oke. Password. Lalu seperti tadi, ID si formnya terlebih dahulu. My form titik 2. Lalu ID si input secretnya. ID-nya adalah password. Oke, password. Lalu kita kasih aksi terhadap comment buttonnya menggunakan perintah onClick. Lalu kita panggil functionnya. Nama functionnya adalah input pass. Lalu kita save, kita cobakan jalankan. Kan passwordnya adalah 123456. Oke, objek HTML input element. Oke, ketinggalan satu. Ketinggalan dot value-nya. Oke, kita save. Kita coba jalankan lagi. Kita reload dulu. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, oke, dia sudah bisa mengambil value yang ada di input secret. Nah, kita juga sebenarnya bisa membatasi input si usernya menggunakan perintah. Di sini ada perintah. Pakai perintah max length. Nah, misalkan si usernya hanya boleh memasukkan 8 karakter saja. Nah, kita cobakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 sudah tidak bisa. Oke, kita coba get value. Nah, si user hanya bisa memasukkan 8 karakter saja. Karena kita menggunakan max length di script input secretnya. Lalu sekarang kita bakal mengambil value yang ada di input hidden-nya. Input hidden. Alert. Ini seperti tadi dokumen. .get element by ID, lalu di input hidden-nya kita belum ngasih ID, sekarang kita kasih ID terlebih dahulu. ID-nya misalkan hidden, berarti seperti tadi ID isi formnya dulu, titik 2, lalu ID si input hidden-nya. Nama ID-nya adalah hidden. Lalu dot value. Sekarang kita kasih aksi terhadap buttonnya menggunakan tag on click lagi. On click. Lalu nama functionnya input hidden. Nah, oke. Oke, kita save. Kita coba lihat hasil dari. Oke, continue. Get value hidden. Nah, dia sudah mendapatkan value yang ada di input hidden. Seperti itu. Baiklah, untuk si select one ini nanti kita bakal cobakan di manage bin saja karena lebih gampang untuk mengimplementasikan select one menu ini di manage bin-nya pakai Java. Seperti itu. Nah, sekarang kita biarkan seperti ini saja dulu. Nah, kita save. Kita lihat page kita yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita bakalan mencoba atau masuk ke manage bin si JSF-nya. Oke, my form select one. Errornya. Oke, kita hapus saja yang ini. Nanti kita implementasikan di manage bin-nya saja untuk select one menunya. Nah, sekarang kita coba satu input teks lagi atau satu input lagi yang dimana namanya adalah input text area. Input text area yang dimana input text area ini
karakternya lebih banyak daripada input text. Jadi biasanya input text area ini digunakan untuk komen pada sebuah web. Tapi bagi teman-teman yang mau mencoba atau mengimplementasikan si select one menu tadi menggunakan JavaScript, silahkan dicoba-coba saja. Input area, lalu di sini saya bikin placeholder-nya, placeholder. Nah, placeholder-nya adalah komen. Lalu di sini kita butuh atribut untuk row. Kolom. Text area. Kita butuh tag rows, jadi di sini saya bakal bikin row-nya 5. Lalu continue. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Saya tambahkan dulu BR di sini. Oke, kita set continue. Nah, saya bakal seperti ini. Tapi di sini saya ganti jadi komen. Oke, set get value comment. Oke, ID-nya udah ada, berarti kita tinggal ganti saja di sini namanya input comment. Lalu kita get ID dari comment tadi. Nama ID-nya input area. Kita reload lagi webnya, kita coba. Ini adalah sebuah comment. Get value comment. Oke, get input area. Get value ini dalam my form ID input area, text area, row 5 comment. Oke, actionnya belum kita ganti. Oke, di sini kurang tag input comment. Kita save lagi. Continue. Kita coba get value-nya. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah
get comment atau get value menggunakan JavaScript. Nah, sekarang kita bakal masuk ke manage bin di JSF-nya. Nah, yang dimana pada dasarnya manage bin itu bakalan menggunakan bahasa pemrograman Java. Seperti itu. Oke, sekarang saya bakalan membuat sebuah button yang dimana saya pengen untuk manage bin-nya saya bikin halaman XHTML yang baru. Nah, saya di sini bikin comment button lagi. Comment button value-nya saya bikin next page. Next page. Kita lihat hasilnya. Saya mau nambah satu lagi. Oke. Nah, oke, sekarang saya bakalan membuat sebuah file index XHTML lagi. Caranya itu di sini ada project. Lalu di sini saya pengen menambahkan file XHTML satu lagi. Klik kanan, lalu ada new. Lalu teman-teman silahkan pilih other. Nah, lalu di sini ada Java Server Face. Lalu pilih JSF Page di sini. Nah, lalu di sini saya bakalan bikin namanya adalah next page. Lalu finish. Oke. Nah, oke, di sini title-nya bakalan saya ganti jadi ganti kita bikin namanya itu manage bin get value. Lalu di sini saya bikin tag HTML lagi untuk memberikan title di body-nya. Title-nya get value manage bin. Kita save. Oke, kita save. Oke, sekarang di sini kita coba jalankan terlebih dahulu file XHTML yang telah kita bikin. Caranya dengan klik kanan di filenya. Klik kanan, lalu di sini ada run file. Nah, hasilnya bakalan seperti ini.
Nah, lalu selanjutnya saya pengen menambahkan sebuah garis lagi. Gunakan HR. Kita lihat. Nah, saya pengen si tombol atau button next page tadi bakal memanggil button next page yang ada di sini bakal mengambil file atau memanggil file next page XHTML ini menggunakan script action dengan cara slash, lalu kita pilih atau kita tulis nama filenya next page .xhtml. Kita save, lalu kita run. Nah, kita coba klik. Nah, hasilnya dia bakalan ngedirect ke file index atau ke file next page XHTML di sini. Nah, sekarang kita bakal menggunakan manage bin di next page ini. Jadi di sini saya pengen copy saja form yang ada di sini. Lalu saya pengen copy saja. Kalau saya paste di sini. Oke. Terus jangan lupa library tadi untuk placeholder-nya. Di manage bin sebenarnya kita nggak butuhkan ID ini karena kita bakalan mengambil by deklarasi manage bin yang telah kita sediakan. Jadi prinsipnya untuk manage bin nantinya kita bakal menggunakan setter and getter untuk mengambil value yang ada di masing-masing komponen. Jadi ID-nya tidak dipergunakan di sini. Kita hapus saja terlebih dahulu. Oke. Nah, kenapa saya membedakan antara file JavaScript-nya dengan manage bin-nya? Fungsinya agar teman-teman bisa membedakan saja bagaimana sih cara menggunakan manage bin, bagaimana menggunakan JavaScript. Seperti itu. Lalu saya tambahkan lagi placeholder di sini. Email, oh sorry, kayaknya salah copy, bukan yang itu. Nah, seharusnya yang ini. Oke, kita paste. Nah, ini adalah password. Password. Lalu ini komen tadi, lalu di sini email. Kita reload. Nah, oke. Nah, untuk manage bin ini kita butuh, kita bikin ini button untuk back page.
Nah, otomatis di sini kita bakal memanggil index XHTML. Kita save. Ini, nah, back page, lalu next page. Oke. Nah, untuk manage bin kita butuh cuma satu button saja. Jadi saya pengen mengimplementasikan hanya satu button saja, yang dimana buttonnya itu adalah get value. Kita save, kita reload. Oke. Nah, jadi kalau kita implementasikan yang tadi, saya pengen pakai select one menu, lalu di dalamnya ada select item, item labelnya misalkan oke, di sini saya ganti saja. Di sini pemilihannya untuk gender. Berarti di sini saya butuh sebuah output text. Saya ganti saja fungsinya untuk pemilihan gender. Misalkan output text value-nya select gender. Tik 2, save. Jangan lupa tag penutupnya, lalu continue. Oke, ada yang kelebihan. Oke, di sini select main. Save. Continue. Oke. Otomatis di sini kita butuh tag BR. Save. Continue. Oke, saya butuh satu lagi tag BR. Save. Continue. Oke, kita lihat lagi. Oke. Nah. Oke, jadi ada dua gender yang pengen kita masukkan di sini, ada men sama woman. Atau male or female. Kita save. Oke, di sini ada male sama female. Nah, coba kita lihat defaultnya. Oke, defaultnya female. Oke, di sini kita bikin default selectnya. Misalkan selectnya save. Nah, oke. Jadi defaultnya di sini select, ada select. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang kita bakalan membuat manage bin dari JSF kita. Caranya seperti apa? Di sini ada project, lalu di search package ini kita klik kanan, lalu new, lalu pilih others, lalu di sini ada JSF, Java Server Face, lalu di sini kita pilih Java Server Face, lalu di sini ada JSF Manage Bin.
yang dimana kita bakalan menulis bahasa pemrograman atau codingan Java di manage bin ini. Lalu next. Lalu saya bakalan bikin namanya adalah get data atau user data. Lalu finish di sini. Nah, oke. Jadi di sini sudah tercreate sebuah manage bin namanya user data, lalu ekstensinya adalah .java. Jadi karena dia adalah .java, otomatis kita bakalan menggunakan bahasa pemrograman Java untuk mengcoding si manage bin ini. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita hapus saja karena ini tidak terpakai. Kita hapus saja file libraries-nya, importnya. Nah, lalu di sini kita bakal menambahkan manage bin karena kita bakal menggunakan manage bin. Nah, bagi teman-teman untuk cara cepatnya di sini untuk menampilkan apa namanya suggestion-nya, teman-teman bisa menekan control plus spasi di sini. Nah, dia bakal menampilkan suggestion yang bakalan kita ketik. Nah, karena kita menggunakan face atau JSF, tentunya kita bakal memilih manage bin yang javax face.bin di sini. Lalu enter. Lalu di sini kita bikin tutup buka kurung. Nah, secara otomatis dia bakal mengenerate si manage bin-nya di sini. Lalu di sini kita bikin create name, kontrol spasi, lalu tekan name-nya value. Fungsi dari name ini apa? Jadi fungsi dari name ini nantinya yang bakalan kita masukkan di XHTML-nya. Jadi untuk memanggil function atau fungsi yang ada di manage bin ini menggunakan kode value ini. Nah, lalu ada eager, kontrol spasi, nah, eager ini kita bikin true agar dia bisa berkomunikasi dengan si XHTML-nya. Lalu kita butuh session scope juga di sini. Nah, tentunya session scope-nya kita pilih yang Java Face Bin karena kita menggunakan JSF di sini. Nah, lalu di sini di kelas si user datanya kita bakalan melakukan implement. Nah, implement lalu serializable. Nah, serializable di sini. Lalu kita di sini bakalan membuat variabel yang dimana variabelnya bertipe data string dan public agar nanti kita bisa membuat setter and getter dari si variabel yang kita bikin. Misalkan di sini string email dan password.
Oke, di sini emailnya saya bikin. Oke. Nah, lalu nantinya di sini kita bakal butuh select one menu. Berarti di sini oke, berarti di sini kita tambah satu variabel lagi. Nama variabelnya adalah gender. Oke, gender. Oke, sekarang kita bikin setter and getter dari si setiap variabel. Caranya di sini klik kanan, lalu di sini ada insert code. Nah, lalu kita pilih getter and setter di sini. Lalu kita centang semuanya, lalu tinggal generate. Nah, oke, secara otomatis setter and getternya bakalan tergenerate di manage bin-nya. Yang dimana setter and getter ini yang nantinya bakalan berkomunikasi dengan field atau komponen yang bakalan kita gunakan. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba menampilkan datanya pada si XHTML-nya. Oke, di sini saya tambahkan dulu garis. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, terus saya bikin title-nya. Misalkan A2 result value. Oke, kita save, reload. Oke. Untuk menampilkan value-nya, kita butuh sebuah output text. Lalu value-nya, oke, value nanti bakal kita isi. Nah, sekarang kita bakalan mengambil value yang ada di input text. Nah, caranya di sini kita ketik value, kita butuh sebuah script value. Value sama dengan kita gunakan pagar lalu kurung kurawal di sini. Nah, sekarang kita bakalan memanggil si manage bin-nya. Jadi kita bakal mengambil name ini, memanggil name ini di di XHTML kita. Jadi namanya adalah value. Kita coba control space apakah ada di suggestion-nya. Nah, oke, jadi di suggestion-nya sudah kebaca. Di sini ada value yang dimana value ini berasal dari name yang ada di sini. Nah, jadi nantinya yang bakalan berkomunikasi antara si XHTML dengan manage bin-nya berupa Java adalah si value ini, si name ini. Nah, lalu di sini juga tadi kita lihat lagi suggestion-nya. Di sini ada user data. User data ini adalah nama file manage bin-nya di sini. Nah, lalu kita enter. Lalu kita gunakan titik. Nah, kita akan mau mengambil value yang ada di email di sini. Nah, yang dimana email ini
kita jadikan variabel string email di sini. Yang dimana string email ini berada di return email ini. Yang dimana si return email ini berada di dalam sebuah metode get email. Yang dimana fungsi dari get email inilah mengambil nilai yang ada di si input text ini. Berarti dia yang bakal mengambil value yang di input si user. Berarti kita titik, lalu di sini ada email. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada input secret. Sama, input secret juga kita gunakan value di sini. Lalu pagar kurung kurawal value kontrol spasi dot tadi password. Nah, untuk input hidden nggak usah saja, kita delete saja input hiddennya. Nah, sekarang kita bakal mencoba di sini ada komen juga, berarti kita bakalan menambahkan satu variabel lagi di sini. Komen. Nah, kita tambahkan lagi setter and getter-nya karena tadi belum ada. Insert code, getter and setter, si comment, generate. Oke, kita save. Lalu kita kembali ke next page XHTML-nya. Oke, kita tambahkan juga value-nya di sini. Value di sini sama, kita gunakan pagar kurung kurawal, lalu kita isikan value, lalu kita bikin komen, kita ambil variabel komen yang ada di manage bin-nya. Nah, lalu sekarang kita coba di gendernya. Di select one menunya, kita tambahkan value juga. Value bintang. Pagar. Value dot gender. Nah, oke, di sini kita bikin item value-nya. Item value-nya adalah male. Lalu di sini item value-nya adalah female. Nah, kalau sudah, sekarang kita panggil. Nah, oke, untuk on click-nya kita tidak usah kita pakai saja. Di sini kita hapus saja on click-nya. Kita coba dulu. Nah, lalu kita butuh output text di sini, value, yang dimana value-nya itu kita ambil dari si value manage bin-nya. Nah, oke, value. Oke, pagar kurung kulawal. Lalu kita isi value di sini. Nah, oke. Jadi cara pengambil value-nya di sini saya pakai, kita panggil lagi value di sini untuk output text, lalu di sini email. Nah, misalkan di sini saya tambahkan dulu sebuah output text.
sebagai penanda. Yang dimana isi dari output text itu adalah email Anda adalah kita save. Oke, di sini saya coba bikin email saya misalkan .khalif get value. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Oke, selanjutnya kita bakalan coba ngambil value dari password. Kita coba. Password Anda adalah teks. Value-nya kita ambil, kita ganti tadi email, sekarang kita gunakan password. Dot Oke, kita lanjutkan saja dulu. Dot sini namanya tadi adalah password. Kita lanjutkan saja. Oke. Kita save. Kita reload. Oke, coba kita tulis passwordnya. Oke. Value. Oke, di sini dia sudah nge-get passwordnya. Nah, saya pengen di sini agar ada baris enter. Oke. Sekarang kita mengambil value untuk si komennya. Ada 2. Oke, biar cepat saya copy saja. Saya paste. Lalu tinggal kita ganti email di komen. Otomatis di sini kita ganti jadi komen. Kita coba. Ini adalah komen. Kita get value. Oke. Akses passwordnya. Get value. Oke.
Selanjutnya gender. Kita ambil di value gender. Kita save, kita reload. Oke. Kita coba pilih female. Oke. Jadi di sini kita sudah berhasil melakukan get value, semua get value menggunakan manage bin. Oke, nah kita sudah berhasil. Jadi untuk teman-teman sampai di sini uji coba kita terhadap manage bin, CSF dan JavaScript-nya. Silakan diulang-ulang videonya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.